sahabat WB dimanapun kita berada. Apa kabarnya nih semuanya? Musim boleh berlalu, boleh kemarau ya, tapi pertemuan kita tetap harus memukau. Oke, ketemu lagi di WB Meet Up, berbagi cerita dan inspirasi. Sekarang udah masuk bulan Oktober sahabat WB. Bulan terus berjalan ya, umur apalagi ya bertambah, boleh bertambah tapi hati kita tetap dong sama Tuhan. Nah, sahabat WB, di bulan ini, di bulan yang baru, kita juga akan membahas topik yang baru. Topik bulan Oktober ini, bulan yang baru ini sedikit berkesinambungan dengan topik yang bulan lalu nih, sahabat WB. Karena berkaitan masih dengan media sosial. Nah, udah pada dengerin atau nonton belum nih? Kalau ada yang belum nonton atau dengerin, boleh langsung aja searching ya. Jadi jangan khawatir, searching aja di YouTube channelnya Wanita Bijak Indonesia yang judulnya Flexing. Karena selain pembahasan yang seru atau yang berkaitan ya, masih berkesinambungan dengan bulan ini, tapi juga karena sahabat-sahabat WB kita yang menjadi narasumber juga seru banget. Salah satunya itu adalah psikolog, satu lagi adalah content creator. So jangan berlama-lama lagi ya sahabat WB ya, langsung aja nonton, dengerin ya. Nah buat yang udah nonton kalian, tetap luar biasa. Langsung aja nih ya, tema WB Meet Up bulan ini adalah demi konten. Apa sih maksudnya demi konten? Terus maksudnya nyambung sama bulan lalu tuh apa sih sebenarnya ya? Nah, kalau bulan lalu salah satu narasumber kita itu ada Kak Beta ya. Dia adalah salah satu content creator yang followersnya tuh banyak banget. Jadi setiap konten yang dia buat atau dia unggah pada akhirnya di akun pribadinya sudah pasti banyak yang nonton. Tapi sahabat WB kita ini ya Kak Beta membuat konten yang bisa memberkati banyak orang. Tapi lewat akun pribadinya. So, demi konten nih juga mendatangkan sahabat WB kita yang luar biasa pastinya. Yang mau menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk menjadi berkat bagi banyak orang, tapi bukan lewat akun pribadi, melainkan mereka menjadi salah satu bagian dari tim media sosial Wanita Bijak Indonesia untuk membuat konten yang pastinya ya yang memberkati banyak orang. So kita mau sama-sama nih menyaksikan kesaksian mereka bagaimana sih Tuhan nyentuh hati mereka gitu ya sehingga mereka tuh mau merelakan waktu mereka untuk menjadi berkat ya lewat akun WB Indonesia ini. Tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan saja ada Kak Lia dan juga Kak Yola. Shalom. Hai, Halo, ketemu lagi Shalom Kak Kak Grace, Yola. selamat Shalom. malam. Gimana nih kabarnya Kak? Baik Luar dan luar biasa. biasa. Keluarga juga sehat ya. Puji Tuhan Puji ya. Tuhan. Yes, yes, musim lagi kemarau banget lah pokoknya ya, tapi tetap sehat, puji Tuhan, puji Tuhan. Seneng banget nih kita bisa ngobrol nih Kak Yola dan Kak Ilya. Apalagi temanya demi konten lagi ya kan. Demi konten ya, tapi puji Tuhan kita bisa ketemu ngobrol bareng, kesaksian, sharing-sharing bareng ya Kak ya. Oke Ya. Kak, kita langsung aja nih Kak ya. Tapi sebelumnya, mungkin karena keseringan di belakang layar nih, apalagi Kak Yola ya, Kak Yola keseringan host ya, minta minta narasumbernya gitu ya. Nah, makanya sekarang Kak Yola yang memperkenalkan diri nih. Biar Kak Lia juga nih memperkenalkan diri dulu. Oke, Kak Lia dulu Oke. mungkin Kak Lia dari Oh, bukan Kayola ya? silakan Kak Lia dulu deh. Biar gak rebutan. Iya. Perkenalkan, nama saya Lia. Saya dari Wanita Bijak Purwokerto. Saat ini saya melayani sebagai admin IG WBP Purwokerto sama ya sesekali bikin konten, bikin flyer buat pengumuman camp, doa atau acara-acara WB di sini. Itu aja. Sekian. Oke, Kak Yola monggo. Oke, Shalom sahabat WB dimanapun berada. Perkenalkan, saya Yola dari WB Kota Malang. Saya saat ini
sebenarnya apa ya, cukup malu sih, enggak juga, tapi saat ini saya sebagai admin dari Girls Talk Indonesia baru beberapa waktu yang lalu, dan juga sebagai host di IG Live Sapa Sahabat WB. Biasanya jadwalnya 2 minggu sekali, Sahabat WB. Jangan lupa saksikan ya. Sekalian promo ya Kak Itu ya. aja Kak Grace. Iya. Ya, setiap Senin dan Rabu. Ya, sekalian. Jadi jangan lupa ya sahabat-sahabat WB nonton ya. Oke, thank you loh ya. Jauh-jauh ya kita ya, satu di Purwokerto, satu di Malang ya. Coba deket Masih di aja. Jawa sih. Iya masih Jawa sih, cuma lumayan loh. Lumayan. Coba deket ya. Ngobrol 30 menit mana cukup ya kan. Iya, betul. Onset lah kita deket. Oke Kak, oke. Nah hari ini kan masih kita mau ngobrolin topiknya tentang media sosial nih Kak, yang nggak jauh-jauh ya dari media sosial. Ngomongin tentang media sosial Kak Lia dan Kak Yola, aku pengen banget bahas satu hal yang lumayan menarik perhatian aku sih. Semoga menarik perhatian sahabat WB lain juga ya gitu. Aku tuh baca satu artikel, biarkan aku membacanya buat kita semua. Itu ada dari Good Stats. Itu kayaknya tentang statistik ya gitu ya. Sahabat WB boleh boleh baca juga. Itu dia bilang gini, penggunaan media sosial di Indonesia itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Melansir data Reportal di tahun 2023, berarti tahun ini ya, terdapat total 167 juta pengguna media sosial. 153 juta adalah pengguna di atas usia 18 tahun yang merupakan 79,5% dari total populasi. Berarti sisanya itu di bawah 18 tahun. Wow. Nah, ini luar biasa ya. Menurut aku luar biasa. Walaupun mungkin ada data yang lebih banyak lagi karena aku nggak mendapatkan yang lebih dari itu. Harusnya banyak ya gitu ya. Harusnya lebih banyak nggak sih Kak? Iya kan ya? Iya, kayaknya lebih banyak Kalau gitu. menurut Kak Lia dan Kak Yola tuh gimana Kak tentang artikel ini, tentang fakta menarik ini nih Kak? Dari Kak Lia mungkin Kak? Kalau memang angkanya segitu, maksudnya menunjukkan itu banyak, jumlahnya memang sepertinya banyak memang yang pemakai sekarang gitu. Dan meningkatnya pesat banget memang. Dan segala kalangan juga udah pakai medsos, sudah mengerti, bisa menggunakan juga. Gitu sih menurut saya. Setuju, setuju. Dari balita ya Kak ya? Udah mulai Iya, pakai. betul. Iya. Sekarang udah ada kayak khusus gitu loh, tab khusus untuk mereka. Mm-mm. Iya, betul. Kan sebenarnya termasuk medsos juga ya, karena video-video kan ya. Dan Iya. tertentu kayak gitu. Medsos. Mm-mm. Thank you Kak Lia. Betul-betul aku Sama-sama. setuju. Kalau Kak Yola gimana Kak? Kalau menurut saya angka yang Kak Grace sebutkan itu ya sudah apa ya istilahnya, berarti kita menyadari bahwa pengguna sosial media semakin hari dari waktu ke waktu semakin sangat banyak peminatnya. Cuman apakah itu digunakan untuk pribadi atau untuk hal-hal yang lain mungkin, ataukah untuk ya kayak sekarang ini kan dunianya netizen istilahnya. Ya, ya apakah itu digunakan untuk hal positif atau negatif kan ya kembali ke pilihan penggunanya Kak Grace. Betapa berpengaruhnya berarti sosial media untuk ya orang-orang di seluruh dunia. Betul, betul. Dan sebenarnya ya gitu ya, media sosial itu kan diciptakan untuk menyampaikan informasi-informasi. Tapi karena dunia terus Betul. berkembang ya Kak ya, jadinya kita juga harus jaga hati. Seperti bulan lalu tuh ya, ada sharing-sharing dari sahabat WB kita juga bilang, kita harus jaga hati kita. Siapa lagi? Ya kita, karena kita yang menggunakan, kita yang melihat gitu. Siap, keren ya. Oke Kak, nih kan saat ini Kak Yola dan Kak Lia nih ada masuk dalam pelayanan WB ya. Kalau tadi Kak Lia ini di bagian WB Purwokerto, lebih aktif di sana ya Kak ya. Dan Kak Lia ini bagian timnya gitu ya. Dan Kak Iya. Yola juga adalah salah satu host di Sapa Sahabat WB.
Aku penasaran gitu loh. Aku penasaran tentang bagaimana gitu loh Kak Lia dan Kak Yola bisa masuk gitu langsung ke tim ini gitu. Bisa mau melayani karena nggak gampang kan melayani melayani bagian ini gitu. Apalagi kita lihat saat-saat ini media sosial pribadi lebih banyak gitu. Tapi Kak Yola dan Kak Lia itu mau melayani di WB ini gitu untuk menjadi berkat lewat akunnya WB gitu, WB Purwokerto maupun WB Indonesia. Mungkin aku pengen tahu dulu ya dari Kak Yola. Kak Yola ini kan host nih ya. Ya, Bagaimana sih sejak kapan dan apa sih yang akhirnya membuat Kak Yola pada akhirnya gitu ya Kak Yola, oke deh, aku mau dong pelayanan ini gitu Kak. Silakan Kak Yola. oke Kak Grace, saya jelasin sedikit. Sebenarnya ini lebih ke kalau ditanya kapan, belum lama, mungkin baru ya 2 bulanan ya Kak, 2 sampai 3 bulan baru berjalan sebagai host. Awalnya itu saya menganggap ini pinangan dari Kak Magda. Nah, siapa yang nggak kenal Kak Magda Lena Krisinda, terkasih, head media WB Indonesia, itu kalau saya sama Kak Magda kan misalnya kalau ada project itu awalnya dari narasumber dulu Kak Grace, ada narasumber ngisi ngisi suara di kontennya WB. Nah, itu ngisi suara kejar-kejaran tengah malam, tapi saya merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Nah, karena ini menurut saya tantangan baru dan pelayanan baru sejak pandemi COVID-19. Nah, waktu ditawari, Kak, mau nggak jadi host sahabat WB? Biasanya saya cuma lihat, yang saya ingat Kak Grace itu kan ya, Kak Yosi, ada beberapa teman-teman kan, terus Kak Esther. Nah, saya bilang, wah seru ya mereka, karena memang pandemi itu mungkin bagi sebanyak orang tidak menguntungkan. Tapi ternyata dengan pandemi saya juga belajar awalnya dari camp WB Single Malang, Goes Virtual waktu itu. Diminta untuk bantu. Lalu saya nge-host aja Kak Grace, jadi saya bayangin diri saya ngobrol di kaca. Ternyata, oh, oke, bisa. Nah, dari situ akhirnya berkenalan lah dengan kakak-kakak dari WB seluruh Indonesia, biasanya cuma tahu Malang. Akhirnya ya kenal Kak Tantri, kenal Kak Yuyun, dan kakak-kakak yang lain. Lalu ketika ditodong sama Kak Magda, saya nggak pikir 2 kali. Karena Kak Magda itu biasanya kalau ngirim voice note ke saya itu jam khusus Kak Grace sekali ya, tengah malam. Tengah malam voice note, saya kan biasanya Spesialis ya. bangun iya, spesialis Kak Magda itu. Terus saya dengerin itu di hati saya tuh saya nggak mikir lagi. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau memang ini kepercayaan dari Tuhan lagi untuk Viola, saya siap untuk ambil bagian. Udah langsung saya jawab, oke Kak, saya siap, saya bersedia. Jadi berawal dari penodongan kemudian penasaran ya Kak ya. Jadi sebenarnya penodongan dan penasaran itu sangat positif Betul. juga ya sahabat WB ya. Iya. Iya sih, yes, thank you loh Kak Yola. Nanti kita ngobrol lagi Kak. Kalau Kak Lia nih, kita pengen dengar dari Kak Lia. Sama-sama. Kak Lia itu gimana nih Kak bisa akhirnya mau gitu loh memberikan waktu Kak Lia untuk melayani di tim membuat feed yang lumayan banyak itu feed 10 slide ya. Nggak sampai sih. Nggak sampai ya, tapi harus lebih dari satu kan, dan itu mesti kreatif Oh, sih gitu. iya. Sejak kapan Kak, dan apa yang membuat Kak Lia mau melayani seperti itu? Tahun ini juga kalau nggak salah Maret sudah mulai diminta tolong apa ya kalau nggak salah sama Kak Magda. Waktu itu kan Kak Magda emang pas lagi dipanggil ke Purwokerto untuk bantu pelayanan. Nah, nggak tahu ya dia tuh tanya apa sama yang lain, panitia lain, ngerasani atau gosipin apa nggak ngerti. Tahu-tahu ya itu dia pulang ke kotanya, terus dia ya itu WA lah ke saya voice note juga minta tolong dibantu atau bergabung sama tim WB pusat kan gitu. Buat saya antara kaget, seneng, takut, insecure gitu kan. Jadi satu. Jadi tapi ya waktu itu kenapa harus aku Kak? Kenapa harus saya? Kan banyak yang lain yang lebih kreatif nih. Terus Kamada bilang intinya ya saya lupa dia kata-katanya gimana. Intinya banyak yang bisa, tapi sedikit yang benar-benar mau, yang bisa apa yang dipegang kata-katanya gitulah intinya. Waduh, gitu. Ya kembali lagi antara seneng atau insecure gitu kan. Secara sekarang tuh kan banyak anak muda yang lebih kreatif nih.
karena saya merasa sudah separuh baya, jadi minder duluan gitu. Cuman ya kembali lagi, kapan lagi bisa pelayanan ditarik tim sama tim pusat lagi yang IG-nya itu menjangkau seluruh Indonesia sampai luar negeri kan. Itu suatu kebanggaan buat saya secara pribadi. Ya, jadi saya dengan sukacita menjawab, oke deh Kak, ini kepercayaan yang luar biasa buat saya gitu. Ya udah, terus belajar kan juga bergabung itu nggak secara disuruh bikin sendiri gitu, coba cari tema sendiri enggak, tapi dikasih juga Kak Magda bantu ini ya, coba cari, misal hari kemarin saya baru bikin buat yang cara menjawab WA apa ya kalau nggak salah kayak gitu, ternyata sudah dikasih gitu loh kunci-kuncinya sama Kak Magda, saya tinggal cari aja browsing, desain, secara juga sekarang desain juga gampang karena ada aplikasi yang membantu banget kan, jadi cari aja yang cocok atau yang gimana gitu. Ya udah saya mulai pas diterima pertama, ini Kak desainnya, kontennya. Wah, bagus. Hah, bagus. Wah, Kak Magda itu kan memang vibes-nya kan positif banget ya. Jadi percaya dirinya tuh ada gitu loh, tumbuh gitu jadi. Ya, begitulah. Akhirnya saya bergabung walaupun mungkin ya itu agak-agak, kalau bisa kan Kak Magda bilang seminggu sekali boleh, sebulan 2 kali boleh, terserah berapapun gitu ya. Puji Tuhan sih nggak ngiket banget ya, dan saya berusaha berikan yang terbaik. Ya itu sih Kak sejarah. Lagi-lagi Magda ya. Oh, iya. Lagi-lagi Kak Magda ya. Untung gemoy ya. Jangan khawatir Kak Lia dan Kak Yola jangan khawatir karena aku juga ya ditodongnya sama Kak Magda ya. Bersyukur ya Kak ya, puji Tuhan gitu kita punya Iya. seorang Kak Magda yang dikirim Tuhan pastinya kayak gitu ya untuk akhirnya menghasilkan, menciptakan ada Kak Lia nih dan juga ada Kak Yola yang terus memberkati. Jujur aku pribadi aku terberkati Kak kayak sapa sahabat WB kayak gitu. Keren ya, Tuhan kita lebih keren lagi. Iya. Oke. Kak, kita mau ngobrol lagi nih lebih dalam. Tapi sebelum kita ngobrol lagi, kita mau menyaksikan informasi seputar WB berikut ini. Shalom sahabat WB, untuk mendukung pelayanan wanita bijak yang makin luas dan menyampaikan informasi serta komunikasi seputar pelayanan wanita bijak, saat ini sahabat WB bisa bergabung dalam Telegram grup Sahabat WB. Caranya mudah sekali, sahabat WB cukup mengunduh aplikasi Telegram lalu join grup Sahabat WB. Dalam grup Telegram ini akan ada renungan harian, kegiatan-kegiatan dan informasi terkini seputar pelayanan WB. Dan tentunya kita bisa berelasi baik dengan seluruh sahabat WB dari berbagai kota dan negara. Mari bergabung sekarang juga di Telegram grup Sahabat WB. Tuhan Yesus memberkati. Wanita bijak. Wow. Apakah kau luar biasa? Yes. Yes. First talk. Wow. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Oke, kita kembali lagi sahabat WB di WB Meetup berbagi cerita dan inspirasi. Tadi kita udah ngobrol nih, kita tanya ya sejak kapan dan bagaimana akhirnya tuh mau gitu ya kecimprung gitu ya ke dalam pelayanan tim media sosial wanita bijak, entah itu di kotanya masing-masing atau di wanita bijak Indonesia. Nah, biar seru makin seru. By the way ya, sebelum kita makin seru ngobrol, aku sampai lupa loh. Ini kita udah pakai batik. Dan sahabat WB jangan lupa ternyata di bulan Oktober ini jatuh pada tanggal 2 Oktober itu adalah Hari Batik Nasional. Wah,
Oh, jangan lupa pakai batik ya di bulan Oktober ini, karena batik adalah salah satu karya Nusantara ya, karyanya Indonesia. Oke, kita kembali lagi nih ngobrol sama Kak Lia dan Kak Yola. Tadi udah cerita gimana bisa kecimplungnya, sekarang aku pengen tanya nih sama Kak Lia langsung deh, Kak Lia dulu. Kak, selama pelayanan itu walaupun kecimplung ya karena ditarik sama Kak Magda gitu ya, siapa ada nggak sih Kak suka dukanya Kak? Boleh dong sharing sama kita Kak, suka dukanya apa Kak? Sukanya ya sukacita ya. Eh Senengnya yaitu merasa talentanya jadi kayak kepake gitu loh. Ya kan, jadi berkat buat yang lain. Dukanya itu ya itu kalau nggak merasa apa kalau telat kirim konten itu kan kayak jadi tertuduh ya nggak enak gitu. Belum lagi kalau udah Kak Magda, tolong ya kontennya dikirim gitu kan. Oh iya, lupa. Jadi memang harus pandai-pandai mengatur waktu sih. Bener. Itu. Itu aja sih. Itu biasanya berapa lama sih Kak bikin bikin konten itu Kak? Slide-slide itu? Ah, seharusnya bisa cepet ya. Balik lagi. Iya, karena kan memang kita ada aplikasi yang kalau saya sih pakai aplikasi yang apa ya, tinggal nyocokin aja mana yang cocok gitu. Cepet sebenarnya kalau lagi cepet gitu. Dan pernah itu suatu saat Kak Magda ngasih tugas ini, malam itu juga saya langsung kerjakan dan jadi. Itu Hmm, pernah. Pernah juga yang seminggu, 2 minggu belum jadi-jadi. Gitu tapi sih. yang pasti ada sukacita ya Kak ya, itu paling penting sih. Pastinya, kalau melayani Tuhan pasti ada sukacita. Betul, betul, setuju banget. Karena mau kita udah menghabiskan banyak waktu, tapi kalau itu buat Tuhan sukacitanya itu luar biasa. Iya, betul. Betul. Gitu. Ya, gitu aja sih singkat. Thank you Kak Lia. Kak Yola, kalau Kak Yola ada suka duka nggak Kak? Apalagi jadi host Sapa. Duka, ya, jadi host itu tantangan tersendiri adalah saya harus belajar, eh, mau nggak mau ya, harus belajar walaupun instan mengenal narasumber. Jadi istilahnya tak kenal maka tak sayang. Nah, itu narasumbernya yang memang kan Kak Grace tahu berganti-ganti setiap kali mau SSWB. Lalu dukanya juga adalah perkara signal Kak Grace. Wah, saya sudah ngalamin. Saya ngomong sendiri di depan handphone. Narasumber yang saya harapkan, padahal kami sudah janjian untuk cek signal, tidak bisa muncul sampai selesai IG live-nya saat itu. Itu rasanya saya bilang ke Kak Magda, aduh Kak, hati saya kayak hilang separuh. Jadi ya itulah kalau apa dengan dunia per-onlinean ini kan per-onlinean. Nah, jadi harus lihat cuacanya, harus lihat signalnya juga, tempat yang memadai, bahkan sampai ingatkan berkali-kali sama Kak Magda, jangan lupa IG-nya di-update yang versi terbaru. Ingatkan juga ke narasumbernya seperti itu. Nah, belum lagi kadang kalau misalnya sudah janjian sama narasumber, materi yang mau dibawakan misalnya, saya tanya dulu ke narasumber apa. Jadi saya tuh belajar dari para host-host yang lama kan. Nah, itu mereka, apa ya Kak mau dibawa? Puji Tuhan Kak Magda itu adalah mentor yang selalu sabar dan setia membimbing. Jadi saya, ini kira-kira seperti ini. Oke Kak Yola, seperti itu. Kalau sukanya adalah punya teman lagi, teman baru yang banyak, membangun pertemanan, bahkan saya bisa mengenal bukan hanya yang di Malang saja, bukan hanya yang di Jawa Timur, tapi tempo hari itu saya dapat narasumber adalah alumni Girlstock dari Papua. Nah, dari Papua itu yang, wah ternyata bisa mengenal sangat banyak orang, dan itu juga lewat kesaksian-kesaksian mereka, para narasumber itu bisa menguatkan, bisa menegur juga saya secara pribadi, bisa memberkati banyak pendengar, banyak yang menyaksikan, dan itu memang luar biasanya adalah Tuhan kasih kita, kasih saya pribadi itu sukacita. Sukacita dan saya benar-benar merasa, walaupun mungkin ini pelayanan yang menurut orang-orang mungkin nggak oke atau mungkin kurang, tapi bagi saya itu ada satu kebahagiaan tersendiri dalam diri saya, damai sejahtera dan ketenangan yang benar-benar wah saya belajar banyak lagi nih dari tugas mulia yang diberikan. Jadi makin membuat saya juga mau belajar Kak. Jujur saya aslinya tuh tidak mengerti teknologi alias gaptek.
Jadi mau nggak mau harus belajar ini seperti apa, seperti apa. Oh oke, jadi saya tuh rajin sekarang. Kalau dulu kan saya nggak terlalu ambil pusing kan, belajar semaunya. Sekarang nggak, saya harus belajar mengupgrade lagi diri saya supaya bisa semakin tahu banyak, bukan untuk ngapa-ngapain, tapi memang harus mengupgrade diri. Jadi ketika ada hal-hal yang memang harus saya pelajari, ya saya mau nggak mau saya harus memberikan hati dan diri saya untuk mau belajar. Itu sih Kak Grace suka dukanya jadi host di SSWB. Oke oke, keren ya. Mantap mantap, Tuhan kita sih yang lebih keren lagi. By the way nih aku penasaran nih, ini kan kita demi konten ini kan artinya demi konten yang memberkati orang juga nih kayak gitu ya. Kak Iola dan juga Kak Lia pernah nggak sih ngalamin satu momen kayak konten yang dibikin gitu ya dari Kak Lia misalnya, Kak Lia kan bikin konten Karuso ya yang 10 slide atau kurang dari 10 slide itu akhirnya memberkati orang, orang itu tuh sharing gitu sama Kak Lia atau sama Kak Yola gitu. Gitu. Pernah nggak sih Kak ngalamin itu? Mungkin dari Kak Lia ada Kak? Secara langsung sih belum. Maksudnya saya nggak berhubungan langsung sama yang apa namanya followernya IG-nya Indonesia ya. Jadi ya saya sih belum langsung. Teman-teman juga kayaknya belum tahu yang di sini kalau misal itu yang bikin saya gitu aja. Saya juga nggak woro-woro soalnya. Tapi aku percaya sih mungkin ada orang yang share Kak Lia. Ya, Pasti kan itu udah di-share juga ya sama banyak orang kayak gitu ya. Apalagi ya, worker tuh nggak mungkin kan Kak Lia doang ya. iya betul. Jadi itulah manfaatnya sebuah media sosial, kita share yang Ya, bagus-bagus, baik-baik yang memberkati orang, akhirnya memberkati juga gitu ke orang lain gitu. Dia ya. merasakan. Hmm, Aku percaya ada Kak Lia. Jangan amin pasti. Enggak. Saya sih yakin, tetap optimis. Kak Yola, kalau Kak Yola Kak, pernah nggak ngalamin Kak? Kalau saya kan awalnya saya itu senang ini Kak, saya share lagi postingan yang ada di Renungan Harian WB. Hmm, Awalnya di situ. Jadi saya sering buat di story, juga saya posting ulang. Nah, satu waktu itu ada satu teman gereja, dia belum belum pernah ikut WB, ibu-ibu. Terus tiba-tiba waktu itu saya lupa untuk share. Biasanya kan pagi-pagi saya udah share tuh Kak. Nah, waktu saya nggak share, sorenya dia DM ke IG saya, lalu ngomong Kak Yola, kok yang renungan WB hari ini nggak di-share? Terus saya bilang, oh iya Bu, maaf saya lupa. Akhirnya saya share, terus tiba-tiba tuh panjang sekali dia kasih kesaksian, dia bilang, saya tuh terberkati banget sama renungan-renungan hariannya Wanita Bijak yang Kak Yola sering share. Bahkan saya pernah, waktu itu belum jadi host Kak Grace, sekitar bulan April. Waktu itu ada satu peristiwa di mana Tuhan menolong saya dan beberapa teman-teman saya yang sempat ke bawah ombak, hampir hilang. Tapi itu saya diminta sebagai narasumber saat itu dengan Kak Christine sebagai hostnya. Dan ternyata itu nyebar, Sapa Sahabat WB saat itu nyebar di grup gereja, di grup komunitas-komunitas saya. Dan akhirnya saya dapat WA banyak. Mereka bilang, kita pikir itu konten-kontennya cuman apa renungan yang kamu kirimin. Nah, ternyata ada kesaksian-kesaksian juga yang benar-benar bisa menguatkan kita. Itu kayak wah Tuhan bekerja tuh dengan caranya Tuhan yang asli sangat keren dan memang menguatkan orang banyak. Itu kayak saya tuh nangis bukan karena saya gimana-gimana Kak, tapi nangis karena sukacita yang Tuhan kasih itu. Wow, rasa syukur saya kepada Tuhan kan, ya memang orang-orang yang di belakang layar ataupun kita yang mungkin sering muncul sebagai host, seringkali kita nggak pernah mikir kan, pelayanan yang kita kerjakan itu bisa berdampak, berbuah untuk orang lain. Tapi ternyata di luar sana ya kayak Kak Grace bilang tadi, Tuhan itu terus mengerjakan dengan cara Tuhan yang di luar nalarnya kita sebagai manusia. Apa yang kita nggak pernah lihat, yang kita nggak pernah pikir, yang nggak pernah timbul dalam hati, justru itu yang Tuhan sediakan dan saya percaya juga itu yang Tuhan kerjakan buat setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Nah itu Kak Grace. Oh, setuju. Karena kebanyakan kita yang mungkin di belakang layar, kita nggak tahu apa-apa, yang ada di depan biasanya gitu. Tapi ternyata Tuhan pakai loh Kak Lia. Tuhan pakai Kak Lia gitu kan ya. Tuhan pakai Kak Yola yang mungkin waktu Sapa Sahabat WB nge-host lagi
gitu ya. Moodnya lagi berantakan, lagi nggak dalam keadaan yang baik-baik saja, tapi kita tetap melayani Tuhan dari hati itulah ya Kak ya. Jadi kembali lagi kita tetap menjadi teladan bagaimanapun keadaan kita nih. Jangan sampai ada PEW gitu ya Kak ya. Tetap PEW-nya dijaga istilah kayak gitu ya. Yes, yes. Thank you Kak Yola dan Kak Lia untuk kesaksiannya. Terakhir nih aku pengen dari Kak Lia dan Kak Yola boleh dong kasih pesan buat sahabat-sahabat WB kita nih yang mungkin lagi nonton dan lagi mendengarkan. Dari Kak Lia deh. Tadi Kak Yola udah. Silakan Kak Lia. Kalau buat saya sih, mari kita tuh mempergunakan talenta yang sudah Tuhan kasih. Dan setiap kalau ada kesempatan kayak saya ditawari jadi masuk bergabung di tim medsos di WB, itu jangan ragu-ragu. Kalau emang itu sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah kasih, oke aja. Sambil jalan, sambil belajar gitu. Masalah insecure, nggak apa-apa pertama insecure, tapi lama-lama nanti harus percaya diri gitu aja sih. Pasti Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan makin memperlengkapi. Itu aja sih dari saya. Karena ngalamin sendiri. Langsung kasih lagi gitu ya Kak ya. Nah, Dikasih jadi 5, jadi banyak ya Kak ya. Iya. jadi bejana yang berkarya gitu. Langsung praktek bejana yang berkarya. Thank you Kak Lia. Kalau dari Kak Yola Kak? Kalau saya, kita semakin belajar lagi. Ini kan demi konten ya. Kita yang punya sosial media, apapun itu sosial medianya, gunakanlah dengan baik dan bijaksana. Terutama gunakan untuk hal-hal yang bisa memberkati banyak orang. Kalau kita yang terlibat dalam pelayanan WB, kita memberkati banyak wanita-wanita di luar sana yang sebenarnya sangat bukan pertolongan. Tapi saya percaya dengan konten-konten yang positif, konten-konten yang membangun, yang sesuai dengan kebenaran firman, wanita-wanita yang membutuhkan bantuan itu, ya Tuhan pasti akan bekerja dengan kuasanya Tuhan yang kita nggak pernah pikirkan. Jadi jangan pernah ragu untuk share keyakinan iman kita, terus pengharapan kita yang bisa membangkitkan orang-orang untuk kembali kuat dengan Tuhan. Ya, gunakan talenta yang ada, karena kadang kita suka mikir-mikir, bisa nggak ya, tapi sebenarnya ketika Tuhan suruh kita ayo maju jalan, maka Tuhan pasti akan menguatkan kita dan memberikan kekuatannya kepada kita. Grace. Amin. Amin, amin. Ya, kita sudah di akhir acara, tapi thank you banget buat Kak Lia dan Kak Yola yang udah sharing buat kita ya. Aku sendiri terberkati dan tersentil lagi. Buk, ya. Share demi konten gitu ya. Yes, yes. Walaupun kita sudah di akhir acara, nah buat sahabat WB jangan khawatir ya. Buat sahabat WB yang pengen lagi nih dengerin obrolan-obrolan kita sama Kak Lia atau Kak Yola dan teman-teman lain, sahabat WB lain, jangan lupa ya di like, di komen juga biar kita tambah semangat demi konten yang memberkati orang banyak. Nah, aku juga pengen nih ajak sahabat WB untuk makan buah seperti biasa, tapi selalu spesial. Biar tetap fit dong, ya kan? Aku makan buah pir nih by the way. Karena buah pir ini pir yang besar, itu kaya akan serat. Buah pir itu membantu meningkatkan fungsi pencernaan. Kalau Kak Yola makan buah apa, Kak? Saya buah jeruk, Kak Grace. Nah, jeruk itu kan sumber vitamin C yang terbaik ya. Terus dia itu meningkatkan penyerapan zat besi, apalagi dengan musim pancaroba, cuaca yang ekstrim banget. Nah, ini butuh banget nih, terutama untuk kondisi saya sekarang yang lagi sering batuk pilek. Sangat berguna. Mantap, Kak Yola. Oke, kalau Kak Lia? Saya makan mangga. Ya, karena mangga lagi musim, jadi gampang ditemuin di jalan. Dan harga lagi murah. Ini mengandung vitamin C juga, sama ya, kayaknya kurang lebih. Nah, karena lagi musim flu, ya kan banyak yang lagi flu, jadi saya pikir harus banyak-banyak makan mangga atau jeruk yang mengandung vitamin C, supaya daya tahannya lebih kuat. Yes, oke. Terima kasih untuk Kak Yola dan Kak Lia sekali lagi sudah mau sharing dengan
kita ya. Mau lagi ya kalau kita ajak buat bikin konten lagi biar memberkati lebih banyak orang lagi. Oke, dan buat sahabat WB, terima kasih juga yang masih nonton. Thank you banget. Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Sehat selalu ya. Jangan lupa juga terus mengucap syukur dan berdoa. Kita kembali lagi di WB Meetup berbagi cerita dan inspirasi di bulan depan. Sampai jumpa. Bye. God bless you.